wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saat ini kami sudah di Wayang Bistro ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang implementasi manajemen sumber daya manusia dalam menghadapi PHK di Wayang Bistro. Sebelum memulai wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nadida Fikri. Saya Nadia Permata Hendrika. Saya Elsie Dahlia. Saya Yeni Juliana Siagian. Kalau gitu, tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi wawancaranya. Halo Mas Rizky, perkenalkan saya Nadia Permata Hendrika dari Universitas Bina Sarana Informatika. Mas Rizky apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, makasih banyak ya udah meluangkan waktu di sela-sela shift Wayang Bistro yang selalu ramai begini. Ini Mas lagi mau bahas isu yang agak sensitif tapi penting banget belakangan ini, yaitu soal efisiensi karyawan atau PHK di industri F&B. Di Wayang Bistro sendiri gimana sih cara manajemen memandang isu PHK ini? Wah, obrolannya langsung berat nih. Tapi jujur di industri F&B, apalagi di Wayang Bistro, naungannya PT Alkoboga Indonesia, yang namanya efisiensi itu adalah pilihan yang terakhir. Kami di level supervisor selalu berusaha sebisa mungkin menjaga tim tetap solid, kalaupun sampai ada pengurangan. Itu benar-benar keputusan matang dari pihak atasan saya. Misalnya, biaya operasional yang udah enggak ketolong, itu masuk emang kayak gitu. Ya. Sebagai supervisor yang tiap hari ketemu langsung sama anak-anak front of house, waiters or waiter, dan dapur, gimana cara Mas menyampaikan kalau pahitnya ada kebijakan pengurangan dari manajemen pusat? Nah, itu bagian yang paling menantang jadi supervisor. Kita kan sebagai jembatan antara pihak manajemen dan staf lapangan. Kalau ada kabar kurang enak begitu, kuncinya adalah transparansi. Saya juga nggak bakal sampaikan mendadak atau pakai surat dingin. Biasanya saya juga ajak duduk bareng, ngobrol personal dan jelasin kondisi real restoran seperti apa. Penting untuk kita untuk menghargai kerja keras mereka selama ini. Biasanya apa sih pertimbangan utama kalau dari pihak manajemen terpaksa harus memilih siapa yang harus dilepas duluan? Pastinya kalau untuk performa kerja, dari pihak manajemen dilihat dari KPI-nya, Key Performance Indicator-nya, kedisiplinan sama masa kontrak. Tapi sebelum sampai ke tahap PHK, dari supervisor biasanya ada langkah mitigasi. Misalnya kita kurangi dulu jam kerja lembur, rotasi shift-nya, jadi sebisa mungkin hak dasar mereka tetap terjaga. Dan itu opsi terakhir yang saya ambil. Terus kalau keputusan itu udah final, gimana cara Wayang Bistro memastikan mantan karyawan ini nggak dilepas tangan begitu aja? Kami sih sangat patuh ya sama regulasi. Hak-hak mereka tuh seperti pesangon, uang kompensasi, dipastikan sih beres dari pihak HRD pusatnya. Selain itu dari sisi operasional, saya pribadi pasti bakal bantu buatin surat referensi kerja yang bagus. Bahkan kalau ada info lowongan di grup sesama supervisor F&B, pasti anak-anak wayang yang saya dahulukan. Keren. Terakhir nih, apa tips dari Mas buat teman-teman tim operasional seperti waiters atau kru dapur supaya posisi mereka tetap aman dan jadi aset berharga buat restoran? Kalau untuk sekarang sih kuncinya adalah ya, jadi karyawan yang multitasking dan punya attitude, karena attitude tuh di atas segalanya. Di Wayang Bistro kita sangat menghargai waiter yang bisa taking order sekaligus cekatan, clear up di masa-masa lagi peak hour, dan kru dapur yang fleksibel. Kalau kerjanya pakai hati, inisiatif tinggi, selalu bawa energi positif ke tim. Manajemen pasti bakal mikir 1000 kali buat ngelepas orang kayak gitu. Oke, mantep banget masukannya Mas. Makasih banyak ya Mas atas sharingnya yang membuka mata banget. Sukses terus buat Wayang Bistro. Sama-sama, terima kasih juga ya buat tugasnya. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.